بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Memori Santri channel semuanya saja rahimakumullah, selamat berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita, yaitu channel Memori Santri. Alhamdulillah, pada video kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga untuk masa-masa yang akan datang kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah, sehingga kita, kemudian saudara-saudara kita dan negara kita dan semua warga Indonesia dan kaum muslimin seluruh dunia selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu bukti. Ini salah satu bukti betapa para pengusung khilafah di Indonesia ini ternyata masih defisit ilmu, sehingga apa yang menurut mereka benar ternyata menurut kacamata syariat ini tidak benar. Salah satunya diantaranya adalah di dalam video yang akan kita kaji bersama-sama ini. Yuk langsung saja. Kita akan mengkaji salah satu postingan salah satu postingan di Facebook. Ini bermula dari perdebatan saya dengan pengusung khilafah, yang intinya karena memang para pengusung khilafah itu apa saja itu bisa digunakan sebagai alat untuk menyalahkan pemerintah, itu untuk mengkritik pemerintah. Ya tidak apa-apa sebetulnya selama itu disampaikan dengan benar dan syaratnya mereka juga mau dikritik. Kalau tidak mau dikritik berarti tidak gentleman. Mau mengkritik ya harus mau dikritik. Tidak apa-apa itu. Yang penting ini disampaikan dengan ilmiah dan cara-cara yang baik. Langsung saja. Dalam postingan ini diposting oleh saudara Ahmad Agus S. Jember. Ini kan awalnya saya menanyakan kenapa dia menyalahkan pemerintah terkait corona. Ternyata karena gara-gara tidak mau lockdown. Kalau mengikuti sistem khilafah itu mestinya mau lockdown. Nah, kemudian saya tanyakan apa hubungannya, kaitannya antara corona dengan khilafah. Ini jawabannya. Jawabannya saya bacakan, ini hanya saja sekilas saja. Nanti saya sampaikan kesimpulannya saja. Musibah corona harus menjadikan muslim kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau hukum syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik hukum yang bersifat personal maupun publik. Nah, ini sepertinya benar ini ya. Cuman ke belakang dia mengajukan salah satu dalil, yaitu betapa pernah Umar bin Khattab pernah marah di hadapan rakyatnya. Beliau berpidato, ayuhan nas mahadha ma asra'a ma ahdathtum lain adat ma tajiduni fiha. Wahai manusia, apa yang telah kalian lakukan begitu cepat atau begitu gampangnya kalian melakukan kemaksiatan sehingga terjadi gempa bumi lagi. Kalian jika terjadi gempa bumi lagi, kalian tidak akan menemuiku di Madinah, karena sahabat Umar akan keluar dari Madinah. Kemudian sikap sahabat Umar bin Khattab ini selaras dengan jawaban Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini kemudian ke bawah
Dan intinya, ini tidak saya sampaikan secara menyeluruh, intinya adalah bahwa kalau memang pemerintah ini mengikuti, ya, mau mengikuti ajaran khilafah, menggunakan sistem khilafah, ini mestinya pemerintah itu memberikan instruksi kepada umatnya untuk melakukan pertaubatan nasional, sehingga semua yang ada di Indonesia ini rakyatnya bertobat secara nasional, kemudian hukum-hukumnya juga terjadi pertobatan. Nah, seperti itu intinya. Kemudian ini kita tarik ke bawah ya. Ini disertai dengan ini gambar ini. Pemerintah terbukti lalai, darurat virus corona, kebutuhan dunia pada khilafah. Nah, seperti ini. Jadi memang para pengusung khilafah itu begitu. Padahal khilafah versi mereka itu ternyata itu banyak yang tidak sesuai dengan syariat ternyata itu. Berarti khilafahnya memang versi mereka itu, bukan khilafah secara syariat. Terbukti. Ini nanti akan jelas bahwa apa yang disampaikan di dalam postingan ini tidak sesuai dengan syariat. Kemudian ada gambar lagi, ada ayat Al-Qur'an ya. Ayat Al-Qur'annya itu yang ditampilkan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu aitat afu angkitalil kufar. Jadi dianggap siapa ya, kok ini janganlah kalian lemah untuk selalu memerangi orang-orang kafir. Dikira Indonesia ini kafir apa? Wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Itu ya seperti itu ya. Jadi memang dalil tapi tidak sesuai dengan konteksnya. Nah, langsung kita akan membahas ini ya. Kita lihat di dalam komentar-komentarnya. Ini komentar-komentarnya. Kemudian saya menanyakan begini, berarti menurut ajaran Islam yang Anda monopolikan keajaran khilafah, bahwa dalam kasus ini imam atau pemimpin suatu negeri wajib menginstruksikan taubat nasional, begitu ya? Itu begitu, saya bertanya demikian. Ini kemudian beliaunya menjawab begini, iya dong, ya iya dong, pembatasan sosial saja perlu maklumat Kapolri dan peraturan pemerintah. Perlu kita ketahui, eksekutif bergerak harus ada landasan hukumnya. Masih ingat pencabutan BHP HTI kan? Hanya untuk HTI harus keluarkan perpu khusus. Sebaliknya ini kayaknya dendam ini, karena dengan pemimpin Indonesia yang sekarang HTI kan diberangus. Hanya untuk HTI harus mengeluarkan perpu khusus. Sebagaimana kata Yusril, mengelola negeri ini tidak seperti mengelola warteg atau suka-suka. Landasan hukum yang tertinggi itu tentunya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta bumi Indonesia ini. Disinilah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu dijadikan hukum positif, sehingga akan dijadikan tuntunan oleh penegak hukum. Wallahu a'lam. Dia jawabannya seperti itu. Jadi jawabannya ndak padahal yang saya tanya itu apakah ya ya begitu aja cukup sebetulnya. Kemudian saya menjawab begini, dari mana keterangan yang mengatakan wajib itu? Jangan ngarang loh ya. Dia menjawab, itu kan syarat tobat dalam Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi radhiyallahu anhu mengatakan syarat tobat pertama melepas kemaksiatan, menyesali perbuatan dosanya dan berazam tidak melakukannya lagi. Ini jawabannya sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan kan tadi adalah dari mana dalil yang mengatakan bahwa seperti halnya kasus corona, pemerintah wajib memberikan instruksi kepada rakyatnya untuk melakukan pertaubatan nasional. Itu keterangan yang mewajibkan di mana itu?
karena memang hukum itu kan harus jelas. Yang wajib harus dikatakan wajib, yang tidak wajib ya tidak boleh dikatakan wajib. Itu kan namanya apa ya, menfitnah syariat itu, atau mengada-ada. Lanjut, kemudian saya kritisi kembali, bukan itu yang saya maksud. Keterangan yang mengatakan bahwa pemimpin wajib menginstruksikan taubat kepada rakyatnya, itu mana keterangannya? Kemudian saya tunggu-tunggu, pertanyaan saya tidak dijawab. Kemudian saya tanya lagi, kalau bukan bertanya ya, artinya penegasan saya, kalau tidak atau belum bisa jawab, panggil teman-teman sampean, barangkali ada yang bisa. Kalau tidak ada yang bisa, malah tak kasih tahu jawabannya, hehehe. Kemudian ini ada yang nyimak ya. Nah, karena memang begini sahabat-sahabat sekalian ya, untuk kita berbicara hukum janganlah kita kemudian ngawur ya. Semuanya harus ada landasannya, yang mengatakan ini hukumnya itu kejelasannya seperti apa, kemudian pijakan-pijakan atau dasar-dasarnya itu seperti apa. Padahal ya, kalau kita mau membuka, ini sudah saya siapkan keterangan kitabnya. Ini dari kitab namanya Hasyiah Bujairomi, Hasyiatul Bujairomi alal Khotib. Ini juz 2 Sohifah 237. Ini bisa dicek langsung ya. Saya bacakan, wa idza aradal khurud, ini terkait masalah sholat istisqa, ketika Allah menjadikan suatu daerah itu berkekurangan air, kan sunnah untuk melakukan sholat istisqa. Lah itu dikatakan begini, wa idza aradu al khurud li sholah, ketika rakyat itu mereka berbondong-bondong keluar ke lapangan ya untuk melakukan sholat istisqa, fayamuruhum al imam al a'zam, maka pemerintah itu menginstruksikan mereka, au naibuhu atau aparat-aparatnya, instansi-instansi kepemerintahan di bawahnya, ini memberikan instruksi al-khuruja ilaiha bitaubah, keluar menuju pelaksanaan sholat istisqa itu disertai bertaubat. Taubat dari apa? Min jami'il ma'asi, dari semua maksiat al-fi'liyah wal qauliyah, baik maksiat-maksiat tindakan atau maksiat perkataan, al-muta'alliqah bi huquqillahi ta'ala, yang berhubungan dengan hak-hak Allah, bi syurutiha as-salasah. Syaratnya taubat itu ada 3, yaitu an-nadam wal ikla wal azmu ala alla ya'uda. Ini sudah benar tadi itu. Cuman mengatakan ini kalau sistem khilafah ini wajib. Nah, sehingga ketika pemerintah tidak menginstruksikan tobat, ini dianggap bertentangan dengan khilafah. Kalau bertentangan dengan khilafah, sudah pasti bertentangan dengan syariat. Lah ini loh, ini yang salah itu menurut saya. Buktinya dalam kitab ini ya, imam ketika ketika rakyat itu berbondong-bondong keluar untuk melakukan sholat istisqa bersama-sama, itu pemerintah atau pemimpin suatu negara memberikan instruksi kepada rakyatnya untuk agar rakyatnya mau bertobat. Nah ini instruksi ini bagaimana? Wajib apa tidak? Lah di sini dikatakan qauluhu fayamuruhum al-imamu ainadban. Jadi imam memberikan instruksi kepada rakyatnya untuk bertobat, itu hukumnya tidak wajib, tapi sunnah. Lah sekarang salah apa benar kalau sesuatu yang sunnah dikatakan wajib, atau dibalik sesuatu yang wajib dikatakan sunnah? Itu salah apa benar secara hukum? Ya salah, itu salah sekali. Qala fil manhad wa syarhihi walau tarokal imam al istisqa fa'alahun nas muhafadzatan ala sunnah. Kemudian jika pemimpin itu tidak melaksanakan sholat istisqa, maka rakyat melakukan sendiri ya, karena untuk menjaga sunnah. Lakinnahum la yakhrujuna ila sohro. Nah ini loh, akan tetapi mereka tidak boleh keluar
artinya dilakukan secara besar-besaran di lapangan. Kenapa? Idza kanal waliyu bil balad, ketika penguasa ada di daerah situ dan tidak melaksanakan sholat istisqa, maka rakyatnya melakukan istisqanya itu ya sendiri-sendiri, tidak keluar. Kenapa? Bil balad hatta ya'dana lahum, kecuali kalau sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Kamak tadahu kalamus Syafi'i li khaufil fitnah. Ini sebagaimana apa yang dituntutkan oleh keterangan atau dawuhnya Imam Syafi'i. Kenapa kok seperti itu? Li khaufil fitnah, karena untuk menghindari fitnah. Jadi seperti itu akhlak atau adab-adab menjadi rakyat itu seperti itu. Jadi di sini ketika pemerintah tidak melakukan sholat istisqa, ini rakyat tetap sunnah melakukan sholat istisqa, tapi tidak dengan cara besar-besaran ngumpul di lapangan, karena itu berpotensi itu menghadirkan fitnah. Kemudian wa amrul imam biha ta'kidun liwujubiha asyari, perintah imam yang hukumnya tidak wajib tadi, yang diklaim kalau secara syariat itu pas wajib, ya ternyata kan tidak wajib. Lah perintah imam kepada rakyat agar bertobat itu adalah takkidun liwujubiha asyari, semakin mengukuhkan kewajiban taat yang memang secara kewajiban taubat yang secara syara hukumnya sudah wajib. Fala yuskalu annaha wajibatun walau min saghiratin wa in fa'ala ma yukaffiruha li anna hadza min ahkamil akhirah. Nah, dari ibarat ini pertama ya, ada kesalahan-kesalahan yang disampaikan oleh postingan tadi pengusung khilafah. Dari segi hukumnya pemerintah menginstruksikan pertaubatan nasional itu saja sudah salah. Yang kedua, andai kata sekarang andai kata wajib pun ini tetap salah. Kenapa? Di sini kan dikatakan faya'muruhum al-imamul a'dzam au naibuhu. Jadi yang menginstruksikan tobat kepada rakyat itu boleh pemimpin atau naibnya atau instansi kepemerintahan di bawahnya. Sementara ketika kita berbicara konteks keindonesiaan terkait corona ini, kan MUI itu sudah memberikan himbauan kepada rakyat agar bertaubat kepada Allah. Lah berarti kan andai kata wajib pun ini berarti kan kewajiban sudah terlaksana. Artinya posisi pemerintah dalam hal ini, khusus hal ini kan tidak salah. Apalagi ketika ternyata instruksi tobat itu hukumnya tidak wajib tapi sunnah. Lah sunnah ini dikatakan wajib, ini berarti telah salah itu. Jadi ya begitu, artinya para pengusung khilafah itu selama masih ada media untuk menyalahkan atau mengkritik pemerintah, itu pasti dijadikan alat untuk mengkritik pemerintah. Tapi ya ndak apa-apa. Cuman syaratnya mereka juga harus mau dikritik, dan diantaranya adalah dalam video kali ini. Sehingga sahabat-sahabat Memori Santri semuanya, kita jangan mudah tertipu ya dengan jargon-jargon kayak paring syariat, dan ternyata kan seperti ini ya. Kenyataannya kan malah yang dianggap syariat, yang khilafah itu pasti sesuai dengan syariat. Kata siapa? Ya lihat orangnya, sampai di mana keilmuannya. Makanya saran saya kepada teman-teman pengusung khilafah, teruslah mengaji, teruslah tingkatkan keilmuan. Insya Allah nanti tidak mengusung khilafah malahan, kalau ilmu Anda sudah tidak defisit lagi. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.